Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam perspektif 2805 dengan tema Masuk Sekolah Jam 5 Pagi dan Kekalahan Orang-orang Kecil. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ketika dikonfirmasi soal masuk sekolah jam 5 pagi, ia dengan penuh arogan mengatakan itu kesalahan Kepala Dinas Linus Lusi. Kenapa dia tidak melakukan kajian sebelum menyerahkan hasil kajian itu kepada gubernur? Bodoh namanya. Sama ketika gubernur juga ditanya soal dasar hukum oleh wartawan. Gubernur dengan enteng menjawab, lu yang pikir sendiri dasar hukumnya. Maju ya, pasti masa kau maju mundur. Pak, apakah ada dasar hukumnya terkait kebijakan tersebut? Dasar hukum kau pikir sendiri. Kalaupun datang-datang pagi-pagi dasar hukum, nanti kau celop di situ. Kebijakan, ribut, perdebatan apapun tidak dianggap sebagai masalah. Tiga, kepala dinas harus melakukan konsolidasi agar di tingkat operasional kebijakan itu bisa dilaksanakan secara seragam. Ia harus mengundang kepala sekolah untuk rapat pukul 4.30 subuh karena ia ingin memberi teladan. Tetapi justru itu juga sebuah keanehan baru. Ada kepala sekolah yang tanya, Bapak tua ini apa lagi? Kebijakan yang tidak bersumber pada pemikiran dan kajian yang rasional, ia akan terus menurunkan keanehan-keanehan yang terus beranak pinak. Sama ketika sejumlah siswa SMA 1 dan SMA 6 menolak untuk sekolah pagi, gubernur dengan enteng menjawab, silakan geser. Kebijakan tidak akan diubah. Nah, inilah hal-hal yang akan terus terjadi. Mengapa siswa yang tidak siap secara mental untuk mendukung kebijakan justru mereka ditekan? Apakah seterusnya keanehan-keanehan itu akan terus menjalar? Satu soal yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan ini adalah bahwa kebijakan ini justru tidak terkoneksi dengan sistem pendidikan itu secara keseluruhan, sehingga ia mengundang begitu banyak pertanyaan tanpa ada jawaban. Kalau kita omong tentang sistem pendidikan, maka ada begitu banyak elemen yang berperan di dalam. Ada guru, ada sarana, ada prasarana, ada kurikulum, ada dukungan teknologi, ada dukungan masyarakat, dan tentu saja peraturan dan kebijakan. Nah, untuk komponen guru saja misalnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa guru kita sudah siap untuk menjalankan kebijakan ini. Begitu banyak guru-guru kita yang berstatus honorer. Mereka secara ekonomi hidup dalam keprihatinan dan tanpa perhatian yang layak dari pemerintah. Mereka tinggal di kamar-kamar kos yang sempit dan pengap. Pikiran mereka tidak hanya pada mengajar, tapi juga pada beban keluarga. Mereka harus menghidupi istri, mereka harus juga menghidupi anak. Di kampung-kampung banyak guru honor yang terpaksa menenteng sendal atau sepatunya ke sekolah dan baru dipakai di depan sekolah hanya agar alas kakinya itu bisa awet bertahan. Mereka tidak punya uang lagi untuk membelanjakan alas kaki yang baru. Bahkan kita semua tahu bahwa di era otonomi, guru digiring ke panggung politik. Di sana mereka berpesta pora soal mendukung calon kepala daerah. Dan hasil setelah pilkada bisa kita tebak. Yang ada pada pihak pemenang, dia bukan lagi jadi guru, ditarik jadi camat, ditarik jadi kepala bagian di kantor-kantor pemerintah. Sementara yang kalah, mereka kehilangan jabatan apabila memang mereka adalah punya jabatan. Tetapi bahwa mereka sebagian juga dimutasi, tidak diberi tempat yang layak, mereka kehilangan waktu dan kesempatan untuk menata dan meniti karir mereka. Kebijakan-kebijakan ini adalah kebijakan yang memperburuk pendidikan, sehingga bukan
sebuah pemikiran rasional membebani pendidikan dengan kondisi seperti ini, dengan tugas yang tanggung jawab mulia seperti menumbuhkan etos kerja dan kedisiplinan. Di era otonomi ini, yang juga ditandai dengan arus teknologi yang begitu kuat, kita tidak bisa omong tentang kepala daerah yang berani memutuskan sesuatu, berani menjanjikan sesuatu. Kita tidak membutuhkan kepala daerah yang hidup dengan mindset lama, bekerja keras hanya karena kita punya tenaga dan waktu. Kita mesti mengubah mindset kita bahwa saatnya bukan lagi omong tentang kerja keras, tapi kita omong tentang kerja cerdas. Hanya dengan kerja cerdas kita bisa menyesuaikan langkah kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi apabila kita tidak bisa mengubah mindset kita, maka hidup kita akan selalu tertinggal dan kerja kita hanya omong, omong, dan ngomong. Mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mengingatkan kembali pernyataan Sir Alex Ferguson, manajer terkenal dari Manchester United. Beliau mengatakan, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Jumlah ini mengingatkan kita bahwa kita harus melihat lebih jernih. Kita harus mendengar lebih teliti dan bicara seadanya saja. Mari kita gabung dalam perspektif, merenung lebih mendalam, melihat lebih jernih. Salam.